Bapak Ibu, salah satu panggilan kita untuk melayani itu sebenarnya ada di dekat kita, yaitu keluarga. Jangan sampai konteks melayani itu selalu kita tujukan gereja. Loh, melayani di gereja itu baik. Tapi kalau kita boleh lihat lebih jauh, kenapa Tuhan letakkan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Termasuk family. Karena satu ini, Tuhan memanggil kita untuk kita bisa melayani mereka. Gak peduli Anda lebih tua atau Anda lebih muda. Setiap orang itu punya bagian untuk bisa melayani yang lain. Jadi, kalau kita lihat fenomena sekarang ini, banyak orang yang berkata bahwa aku gak punya waktu, Pak. Aku gak ada kesempatan untuk bisa melayani keluargaku. Waktuku terlalu sedikit. Tanpa dia sadari, waktu dan momen itu akan banyak yang dia lewatkan. Anak kecil sekali kedip mata, anak udah gede. Anak nikah sekali kedip mata, kita udah punya cucu. Banyak hal yang kadang kita itu enggak detail. Kita hanya perhatikan hal besar. Yang penting kan keluargaku sehat, itu hal besar. Tapi kita enggak detail. Detailnya apa? Pernah enggak kita tahu perasaan mereka terhadap kita? Pernah enggak kita tahu keluh kesah mereka? Pernah enggak kita tahu di masa-masa terendahnya mereka? Mereka mau tanya, mereka ngalami apa? Terkadang Bapak Ibu, waktu itu disalahkan. Waktu jadi kambing hitam. Padahal Bapak Ibu, kalau kita lihat lebih jeli lagi, lihat lebih detail lagi. Waktu untuk setiap orang itu sama. Cuman bagaimana kita mengatur waktu, itu yang beda. Kalau bilang sibuk, selalu ada kesibukan yang gak ada hentinya. Tapi kalau kita bisa punya prioritas, kita bisa manage atau mengatur dengan baik. Percayalah, setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu akan bisa kita pegang dengan baik. Tuhan tidak akan pernah kasih sesuatu kalau kita gak mampu. Kalau Tuhan kasih keluarga kepada kita, itu artinya Tuhan tahu kita mampu untuk handle keluarga. Pertanyaannya, kenapa kok kita gagal? Bukan karena kita gak mampu. Tapi kita kurang sadar bahwa itu penting untuk kita perjuangkan. Amin. Sebenarnya Anda mampu. Tapi kenapa kok gagal? Karena kita gak menyadari bahwa itu penting. Orang berpikir bahwa nantilah pasti bisa lebih baik. Nantilah. Padahal konsep yang benar adalah nanti akan bisa lebih baik kalau keputusan kita yang sekarang ini benar. Selama keputusan kita hari ini itu benar, ke depan nanti pasti lebih baik. Tapi selama keputusan kita ini sekarang ini salah, tidak ada yang lebih baik yang bisa kita tuai nanti. Bapak Ibu, contoh, kita boleh nggak, bagus nggak menginginkan hubungan dengan anak? Nanti kalau dia udah dewasa, dia udah berkeluarga, pasti hubungan kami anak dan orang tua lebih baik. Boleh nggak kita punya keinginan kayak gitu? Boleh. Tapi hubungan kita dengan anak-anak kita, kalau sekarang aja nggak baik, suatu saat tidak akan lebih baik. Kalau keputusan kita sekarang tidak benar. Mungkin hari ini keputusan kita salah. Mungkin hari ini hubungan kita gak baik sama anak-anak. Jangan cuma punya keinginan. Atau sebaliknya, mungkin hubungan kita dengan orang tua ini gak baik sekarang. Jangan cuma punya keinginan. Kalau aku pengen punya hubungan yang baik. Keinginan itu perlu ditindaklanjuti dengan perbuatan. Keinginan
perlu ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan yang benar. Coba buka dengan saya. Kolose 3 ayat 21. Satu ayat ini baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini contoh ya, saya kasih 2 contoh nanti. Yang pertama, orang tua menginginkan hubungan yang baik dengan anaknya. Itu benar nggak? Itu bagus nggak? Bagus. Saya jelaskan. Kalau nggak dengan sengaja kita setting hubungan dan tindakan yang benar, tidak akan pernah ada hubungan yang baik suatu saat kelak. Bapak Ibu, anak kecil dari awal dia kecil itu pengennya, keinginannya simple. Dia cuma pengen deket sama papa mamanya. Coba Anda lihat anak kecil. Mamanya lagi masak, ditarik-tarik bajunya. Mamanya lagi ngapain, diteriakin. Anak itu naturalnya dari awal pengen deket sama orang tua. Tapi kok bisa kita temukan ada anak-anak yang udah dewasa gak mau deket sama orang tuanya. Kok beda? Oh ya Pak, kita salahkan anak biasanya. Karena mereka udah punya dunia sendiri Pak. Karena mereka udah punya teman-teman. Mereka punya kesibukan masing-masing. Bukan. Bukan kesibukan, bukan teman yang mengubah mereka. Yang mengubah mereka dari anak yang suka deket sama orang tua. Jadi anak yang gak mau deket dengan orang tua. Itu adalah pola asuh keluarga. Kenapa? Kok bisa? Karena gini, ketika anak punya keinginan mencari orang tua, pengen deket sama orang tua lebih banyak persentase menolak daripada menerima. Entah dengan alasan sibuk, entah dengan alasan capek, entah dengan alasan apapun itu. Persentase untuk mengiyakan anak jauh lebih kecil daripada menolak. Ma yuk ma temenin aku main. Mama masih sibuk. Anda pulang kerja, ayo pa main. Aduh nak, papa capek. Itu bertahun-tahun. Jadi kebiasaan. Suatu saat dia remaja, dia temukan pelariannya itu ke lingkungan. Begitu dia udah nikah, gantian Anda yang pengen deket sama anak. Kok anakku gak pernah cari aku ya? Jangan heran. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa tidak ada Anda. Dia sudah terbiasa tidak Anda temani. Dan mendadak tiba-tiba Anda pengen dia dekat dengan Anda. Bapak Ibu, hubungan itu gak bisa on dan off. Dulu Anda gak mau, Anda off. Anda pengen on kan langsung. Gak bisa. Pola asuh kita belasan tahun itu menentukan kebiasaan. Sebenarnya kalau anak itu dekat, kita gak membuat hatinya tawar kata firman Allah. Kita jawab kebutuhannya. Kita ada ketika dia butuh. Saya rasa lingkungan kesibukan itu akan jauh kalah kuat daripada hubungan Anda dengan mereka. Bapak Ibu, coba kita sadari. Apakah hari-hari ini kita sedang menjalankan pola yang salah? Belum terlambat. Minta kasih karunia Allah. Supaya kita diperbaiki. Dan supaya hubungan sama anak lebih baik. Tahu nggak? Definisi kita itu bersama-sama itu bukan hanya di tempat yang sama.
Tapi aktivitasnya juga harus sama. Misal nih, yaudah papa temenin kamu nonton. Temeni. Tapi Anda pegang gadget sendiri, anak Anda nonton sendiri. Itu gak nemenin. Definisi melakukan kegiatan bersama itu artinya di tempat yang sama dan aktivitas yang sama. Coba multimedia tayangkan 2 gambar ini. Apa bedanya gambar 1 dan gambar 2? Sama-sama di meja makan, sama-sama ada makanan, sama-sama keluarga. Yang satu, tempatnya sama, kegiatannya sama. Oke. Yang dua, tempatnya sama, kegiatannya beda. Tempat tidak pernah bisa menyatukan kita. Tapi kegiatan yang sama akan menyatukan kita. Kalau kita pengen ada koneksi yang baik, jangan hanya puas ketika tempatnya sama. Ayo ya kumpul ya. Begitu kumpul, sibuk masing-masing. Bukan itu goalnya. Kumpul itu artinya melakukan satu hal bersama-sama. Amin. Saya sedih sekali ketika melihat beberapa kali saya makan di restoran. Ada datang satu keluarga. Kemudian duduk pesan makan. Sambil nunggu. Bapaknya telepon. Mamanya cek HP. Anaknya main. Yang satunya gak ada HP karena masih kecil. Sobek-sobek tisu. Tahu gak dibalik sobek tisu itu? Dia itu ngenes. Ngumpul ngapain toh? Ngerti maksud saya? Anda harus bisa membaca itu. Jangan anggap itu biasa. Saya di meja sebelah lihat. Aduh. Yang pegang HP belum tentu juga happy loh. Mungkin dia mikir, katanya family time. Tapi kayak gini. Saya tahu Anda sibuk. Mungkin papanya ini pekerjaannya banyak, harus terima telepon sana sini. Anda harus belajar bahwa anak Anda dan keluarga Anda itu penting, melebihi pekerjaan Anda. Saya mau tanya, Anda kerja untuk siapa? Untuk keluarga. Berarti kalau Anda kerja untuk keluarga, yang lebih penting kerja atau keluarga? Karena tujuan Anda kerja adalah untuk keluarga, berarti keluarga harusnya jadi pertama. Betul nggak? Jangan dibalik. Kalau memang Anda sesibuk itu diganggu dalam tanda kutip, telepon dan chatting, off-kan dulu. Selama Anda makan, taruh. Mama, jangan cek sosial media terus. Mama, jangan cek grup arisan Anda. Matikan telepon. Ajak ngobrol. Apa Pak yang mau diomongkan Pak? Saya gak biasa kayak gitu. Mulailah dari hal sederhana. Tanya, kalian gimana? Sama temen gimana? Di sekolah ya apa? Hari ini ngalami apa sama teman-teman? Lagi ngomongin apa? Tertariklah dengan apa yang jadi dunia anakmu. Disitulah Anda mulai memancing percakapan terhadap orang yang Anda kasih. Amin. Bapak Ibu, poin pertama ini, kita gak akan pernah bisa punya masa depan hubungan yang baik sama anak-anak kalau keputusan kita sekarang ini salah. Jangan dambakan nanti kalau anakku udah nikah ya, pasti kumpul-kumpul, dia udah dewasa, pasti dia lebih baik sama aku. Belum tentu. Kalau sekarang aja gak deket, bagaimana nanti? Ya,
cuma punya keinginan. Ayo mulailah berubah. Supaya keinginan Anda itu pasti dan dapat dicapai. Amin. Amin. Yang kedua, Amsal 17 ayat 6. Satu ayat ini baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Bapak Ibu, coba pernah gak Anda lihat atau Anda dengar betapa orang tua itu entah di belakang atau di depan keluarganya begitu membanggakan anak cucunya. Pernah gak dengar? Akong ama kalau cerita tentang anak cucunya itu seru banget. Saya tuh pernah ketemu orang, baru kenalan. Orang ini gak pernah cerita pekerjaannya. Dia sukses. Dia punya banyak uang. Tapi setiap kali ketemu saya, yang dia ceritakan cuma satu. Bagaimana anak-anaknya, cucu-cucunya sekolah di mana. Wah ya, cucuku tuh pintar sekarang. Masih SD, bisa 3 bahasa. Wah, cucuku yang satu kayak gini. Terus anakku, dia cerita. Saya dengarkan saja. Saya turut senang. Saya heran, semakin orang tua, semakin jadi tua, dia semakin gak menceritakan pencapaiannya. Yang dia ceritakan cuman keturunannya. Tahukah, orang makin tua itu makin bijak, makin memilah-milah, dan makin mengenali mana yang paling penting dalam hidupnya. Ternyata dia sadar, segala pencapaian pekerjaan prestasinya dia, itu gak ada apa-apanya dibanding dengan kualitas keturunannya. Makanya jangan heran Bapak Ibu, kalau ada orang tua yang sukanya tuh kumpul-kumpul, telepon Anda, kamu gak kesini ta? Ayo kumpul sama ama, kumpul sama mama. Atau kalau mamanya gak berani terus terang, biasanya pakai nyindir dikit. Udah lama kayaknya kamu gak kesini ya. Udah berapa tahun ya? Padahal baru berapa minggu. Itu semata-mata karena apa? Mereka bangga dengan Anda. Mereka suka. Nah, gini loh. Orang muda gak memahami ini. Ada sebuah gap. Ada sebuah jembatan yang putus antara orang muda dan orang tua. Orang muda itu menggebu-gebu. Yang dikejar apa? Prestasi, uang, nama baik. Yang dikejar orang muda apa? Sukses. Sampai-sampai dia lupa waktu, lupa makan, lupa keluarga. Orang tua, dia belajar dari pengalaman. Dia melihat, kok ujung-ujungnya cuman keluargaku ya yang penting. Disinilah gapnya. Nah, saya mau ngomong sama generasi anak sekarang. Yang Anda masih punya orang tua. Tadi kan saya ngomong sebaliknya. Bapak ke anak. Sekarang anak ke orang tua. Saya mau kasih tahu Anda. Anda perlu sadar bahwa ujung dari semuanya, people atau orang itu selalu lebih penting dari segala sesuatu. Pastor Philip ajarin saya kayak gini. Tahukah prioritas manusia itu yang pertama harusnya adalah tentang orang, baru kemudian uang, baru kemudian things atau barang. Banyak orang kejar uang, tinggalkan manusia. Lupakan orang lain. Gak sedikit karena uang, saudara jadi musuh. Gak sedikit karena rebutan barang, saudara sengketa, keluarga pecah. Kita
kita harus mikir bahwa manusia atau orang itu harus pertama dulu. Kita utamakan dulu. Ya, hubungan itu jauh lebih penting. Nah, oleh karena itu, Anda yang muda, saya nggak melarang Anda menggebu-gebu dalam bekerja. Tapi ingat, hubungan itu jauh lebih penting. Layani orang tuamu. Cintai orang tuamu. Lihatlah keselamatan untuk orang tuamu. Satu ketika, saya nggak akan sebut ya ini di kota mana. Saya melayani sebuah keluarga. Keluarga ini sudah nggak punya papa. Papanya udah meninggal. Tinggal mama. Punya 3 anak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga ini punya tipikal yang beda-beda. Mama itu cenderung lebih nyaman ke anak kedua dan ketiga. Kenapa? Karena anak pertama itu tipikalnya cuek. Oke? Satu ketika di pemakaman papanya, anak pertama tuh bilang kayak gini, "Pa, aku janji akan jaga mama. Sebagai anak pertama, aku yang gantiin papa." Oh bagus ya, kata-katanya bagus. Setelah waktu berlalu, kembali ke dalam kehidupan seperti biasanya. Anak pertama ini yang harusnya bisa memimpin keluarga, ternyata gak berfungsi. Selalu ada alasan sibuk, gak ada waktu, capek untuk mamanya dan untuk keluarga yang lain, untuk adik-adiknya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian mamanya sakit. Dan di masa-masa itu, si anak ini diminta untuk dampingi mamanya. Dari 100% waktu, anaknya cuma punya 10% waktu. Mamanya itu membahasakan bahasa Jawanya nelongso. Kok gini ya anakku? Oke, waktu terus berjalan apa ibu? Singkat cerita, mamanya meninggal. Di pemakaman mamanya. Sekali lagi, kalimat anak itu berbunyi apa? Ma, nanti aku akan jaga adik-adik. Menurut Anda, orang dalam percaya gak sama orang ini? Kenapa? Karena ucapan dan tindakannya berbeda. Dia menyesal, iya. Tapi kenapa kok dia menyesal dan menyesal diulang 2 kali? Karena selama kita gak menganggap orang itu penting, kita gak akan bela-belain dan layani orang itu. Kita berpikir bahwa pekerjaanku yang paling penting. Kita berpikir bahwa prestasiku adalah paling penting. Tapi kita lupa, Tuhan letakkan orang-orang yang sekeliling kita itu penting. Bapak Ibu, orang itu gak selamanya ada bersama-sama dengan kita. Mama saya pernah bilang seperti ini, kalau kamu mau nyenengin orang tua, senangkanlah mereka ketika mereka hidup. Kenapa? Karena ketika aku mati, mama bilang seperti itu. Kamu mau kasih peti yang terbaik, pemakaman yang paling mahal, aku gak bisa ngerasain lagi. Betul? Loh betul, Anda sebagai rasa hormat, Anda kasih pemakaman yang mahal. Gak salah. Tapi mereka gak bisa merasakan. Kalau mau nyenengin orang tua itu sekarang. Kenapa? Karena mereka bisa mengalami dan mereka bisa merasakan cinta yang Anda kasih. Amin. Kenapa firman Tuhan bilang di 1 Petrus, layanilah seorang akan yang lain. Karena mereka berharga. Amin.
waktu selalu ada. Kalau kita bilang gak punya waktu, itu artinya kita kurang dewasa, kita kurang baik di dalam mengelolanya. Waktu gak kemana-mana, asal kita itu dapat mengatur prioritas. Kemarin barusan Sinja, ada beberapa orang merayakan Imlek. Spend time dengan keluarga Anda. Luangkan waktu dengan keluarga sebaik-baiknya. Kalau gak bisa ketemu, phone, telepon. Kalau beda jauh tempatnya, video. Intinya, kasih yang terbaik kalau Anda Tuhan masih kasih kesempatan hari ini. Amin. Sedapat-dapatnya, kalau kasih Kristus itu Anda berikan ke keluarga Anda, mereka bisa merasakan, ternyata ikut Yesus itu, ikut Tuhan itu, anakku tuh jauh lebih cinta sama aku. Bukan malah lebih jauh. Tapi justru harusnya kasih Yesus dapat dirasakan oleh keluarga paling dekat di dalam hidup Anda. Amin. Bapak Ibu, coba buka dengan saya. Matius 15 ayat 5 dan 6. WL tolong bantu bacakan ya. Matius 15 ayat 5 dan 6. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, ini contoh perintah yang salah. Tuhan Yesus menegur ahli Taurat. Kamu ngajarin orang banyak, kalau kamu udah kasih persembahan kepada rumah Allah, kamu gak perlu lagi menghormati orang tuamu. Itu salah. Karena Tuhan katakan, perintah yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kamu boleh melayani Tuhan, kamu boleh kasih persembahan ke Tuhan. Tapi untuk keluargamu, jangan kau abaikan. Siapa bilang ajaran Kristen itu tidak hormat ke orang tua? Tuhan justru bilang dari perjanjian lama, apa? Hormatilah ayah ibumu. Kalau aplikasi kita salah, bukan karena perintah Tuhan yang salah, kita yang salah tafsir. Coba sebaliknya, Mazmur 90 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, minta sama Tuhan hari ini untuk bisa menimbang-nimbang. Mana yang perlu aku lakukan dan mana yang tidak. Mana yang perlu aku dahulukan dan yang nanti saja. Minta hati yang bijaksana. Supaya bisa mengetahui, oh yang ini gak usah, oh yang ini perlu, oh yang ini perlu aku dulukan. Minta sama Tuhan, hati yang sedemikian. Bukan hanya yang benar dan yang salah. Tapi di antara yang baik, mana yang perlu aku dulukan. Bapak Ibu, saya tuh menoleh ke belakang ya. Saya itu sudah gak ada papa mama. Jadi setiap kali Imlek gitu, saya tuh bahasa jeleknya itu agak iri sama Anda yang masih punya orang tua. Ada yang dipai, ada yang dihormati langsung. Saya gak ada. Saya ngomong gini bukan karena saya menyesal. Selama mereka hidup, puji Tuhan, saya gak kehilangan waktu. Saya udah kasih yang terbaik untuk mereka. Tapi kalau saya coba lihat ke belakang, ingat-ingat itu. Kalau ditanya pengen gak? Pengen.
Justru saya menyayangkan yang masih punya orang tua, tapi malah gak hormat. Yang masih punya orang tua, malah gak ada waktu. Kalau saya ditanya, saya pengen punya waktu lebih, pengen. Kalau Anda masih Tuhan kasih kesempatan, pakailah untuk mengasihi mereka. Amin. Sedapat-dapatnya, bahkan Anda targetkan keselamatan orang tua Anda. Jangan cuma menyenangkan, tapi ujung dari Anda punya hubungan yang baik, itu keselamatan keluarga Anda. Keselamatan orang tua. Saya tutup dengan ini. Papa mama saya itu dulu gak kenal Tuhan. Penyembah berhala. Saya kenal Tuhan awal tahun 2000. Saya berdoa, Tuhan, gimana cara bisa memenangkan keluargaku. Papa orangnya cukup keras. Kalau ngomong itu gak peduli perasaan. Intinya, yang penting aku ini mendidik kamu jadi orang benar. Gitu. Oke. Sampai satu titik, saya mikir gini, aku mesti jadi berkat untuk keluargaku. Dan dari sana, nanti aku targetkan keselamatan orang tuaku. Oke, pelan-pelan. Orang tua saya itu melihat perubahan hidup saya. Hubungan kami pun berubah. Saya adalah anak yang paling jauh hubungannya dengan papa saya. Setiap kali ketemu selalu clash. Tapi dengan saya mulai bangun hubungan, akhirnya saya jadi anak yang dekat sekali dengan papa saya. Saya pernah cerita, suatu kali papa saya itu ngunjungin saya hanya untuk minta satu hal. Dia tanya sama saya, boleh enggak nanti kalau papa udah tua, dari anak-anaknya papanya yang laki-laki semua ini, papa milih kamu untuk papa tinggal sama-sama di masa tua papa. Saya bertanya-tanya di dalam hati, kenapa saya? Saya dulu adalah anak yang paling jauh dengan papa. Tapi saya gak berani tanyakan. Intinya, ternyata papa tuh nyaman dengan perubahan saya. Pelan-pelan akhirnya mama dibaptis. Papa mama kenal Tuhan, ama kenal Tuhan. Satu-satu keluarga kami diselamatkan. Tahu gak Bapak Ibu? Di hari terakhirnya Papa bilang sama adiknya, satu hal yang aku syukuri dalam hidupku, Tuhan pernah kasih anakku yang nomor 2 ini. Ternyata itu saya. Dia bilang, kayak di masa-masa terendahku, dia yang selalu bawa aku kembali ke Tuhan. Ternyata anak itu bisa berfungsi untuk orang tua selama kita mau. Amin. Jadi hari ini, kalau Anda orang tua, jangan jadikan hati anak Anda tawar hati. Layani mereka, punya waktu buat mereka. Suatu saat Anda yang kangen waktu-waktu dengan mereka, ayo sediakan waktu untuk anak-anakmu. Pulang ini, ajak mereka makan. 1 minggu punya waktu yang baik, sediakan quality time dengan anak-anakmu. Saya gak menuntut Anda harus pergi ke hotel mana, ke kota mana. Bukan itu. Saya dibilangan, bukan masalah tempatnya, contoh tadi loh. Tapi masalah kegiatannya. Anda boleh cuma di rumah, masak sama-sama, makan sama-sama. Rayakan kebersamaan Anda. Yang kedua, kalau Anda anak, cintai keluarga dan orang tuamu. Waktu yang Anda punyai, pakailah dengan baik. Dan targetkan keselamatan mereka. Kenapa? Anda kalau tanya, kenapa saya targetkan keselamatan orang tua saya? Simple. Waktu saya diselamatkan, saya tahu saya akan ke surga. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan,
Aku gak mau nanti di surga cuman aku sendiri. Aku pengen lihat papa mama di sana. Sebelum papa mama saya diselamatkan, saya berdoa cuma itu. Aku pengen nanti di surga, sekalipun kita bukan keluarga lagi. Kita sudah hidup masing-masing. Tapi kita saling mengenal di sana. Di sana gak kawin ya dikawinkan, gak ada suami istri di sana. Tapi satu yang saya mau, saya gak mau menikmati surga saya sendiri. Saya pengen papa mama saya di sana. Puji Tuhan, mereka meninggal di dalam takut akan Tuhan. Dan saya tahu suatu saat kalau saya kembali ke Tuhan, saya akan ketemu mereka. Ayo perjuangkan orang tua Anda. Amin. Kenapa kita berjuang untuk keluarga kita? Simpel. Layanilah seorang akan yang lain. Karena mereka berharga. Amin. Minggu depan ini Valentine. Pacoblosan katanya. Iya. Gak apa-apa, makannya di TPS masing-masing. TPS, TPU ya. Apa itu? Tempat pemilihan. Rayakan. Gak hanya pas Valentine. Punya waktu yang berkualitas. Nanti ini masih dalam hari-hari Imlek. Ya. Kalau Anda sudah rencanakan, ayo. Waktu kumpul nanti, makan di mana? Letakkan HP-nya. Pak, aku dicari pegawaiku, Pak. Biar pegawaimu nunggu. Tapi anakmu dapat yang terbaik darimu. Amin.